Bab Kerajaan-Kerajaan di Yogyakarta. Masa awal Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta berdiri pada tahun 1755 dan Pangeran Mangkubumi menjadi rajanya yang pertama dengan gelar Hamengkubuwono I tahun 1755 sampai tahun 1792. Karena Kerajaan Yogyakarta didirikannya melalui peperangan, ia sedikit banyak tetap mempertahankan ciri-ciri pemerintahan militeristik yang giat dan gesit. Inilah pembeda dengan Surakarta yang kehidupan istananya jauh lebih halus dan lemah. Mangkubumi sanggup mengenali berbagai kelemahan VOC yang saat itu bercokol di Pulau Jawa, tetapi ketimbang melakukan perlawanan frontal, ia lebih memilih menunggu saja hingga kekuasaan maskapai dagang Belanda itu runtuh dengan sendirinya akibat kesulitan keuangan yang mendera mereka. Apabila VOC sudah tamat riwayatnya, Mangkubumi berencana menyatukan kembali wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan Mataram. Saat Hamengkubuwono I mangkat pada tahun 1792, Yogyakarta telah menjadi negeri yang mapan, makmur, dan kuat secara militer, sehingga memudarkan pengaruh saingannya di Surakarta. Semenjak tahun 1757 di Yogyakarta telah berdiri institusi pendidikan tradisional yang disebut Sekolah Tamanan. Adapun mata pelajarannya meliputi 1. Bahasa dan Kesusastraan Jawa Baru serta Kawi. 2. Sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa. 3. Tembang Jawa. 4. Tata Negara. 5. Angger Pradata Hukum Perdata, dan Angger Pidana Hukum Pidana. 6. Undang-Undang 10. 7. Keagamaan. 8. Ketentaraan, Pertanian, dan Kebudayaan. Pelajaran pertama dan 2 khusus diajarkan oleh para abdi dalam Rehkawedanan Kapunjagaan yang diketuai oleh Tumenggung Tambak Bojo. Pelajaran mengenai tembang atau lagu Jawa diberikan oleh Abdi Dalem Kawedanan Rehkarawitan. Sementara itu pelajaran mengenai hukum diberikan oleh Abdi Dalem Kawedanan Rehpancaniti yang diketuai oleh Tumenggung Sujanapura. Masalah-masalah keagamaan diajarkan oleh Abdi Dalem Rehkawedanan Rapangulon dengan Kanjeng Kiai Penghulu Diponingrat selaku ketuanya. Meskipun demikian, sekolah jenis ini lama-kelamaan mengalami kemunduran karena pelajaran yang diberikan semakin sedikit. Bahkan sewaktu Ngabe Jajeng Wisraba menjadi kepala sekolahnya tinggal 2 pelajaran saja yang diberikan, yakni membaca huruf Jawa dan mengaji. Sekolah Tamanan baru berakhir riwayatnya semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8. Meskipun demikian, penggantinya yang bergelar Hamengkubuwono II tahun 1792 sampai tahun 1812 tidak meneruskan kebijaksanaan pendahulunya, sehingga Kesultanan Yogyakarta mengalami kemunduran. Memang benar bahwa salah satu faktor penentu maju dan tidaknya kesultanan bergantung pada faktor kepribadian penguasanya sendiri. Raja ini merupakan pribadi yang cerdik, hanya saja sombong dan menggemari wanita. Permaisurinya ada 2 orang dan selirnya 31 orang. Sultan Hamengkubuwono II menerapkan berbagai kebijaksanaan yang berlawanan dengan penguasa sebelumnya. Selama masa pemerintahannya, para penasihat senior telah diganti dengan orang yang lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi sanggup mengambil hati Sultan. Berbagai intrik istana yang berakar di masa pemerintahan Hamengkubuwono I menjadi matang pada era Sultan kedua ini, terutama yang berkaitan dengan masalah pemilihan putra mahkota. Sultan Hamengkubuwono II sendiri kurang memperhatikan masalah pemerintahan dan lebih sering mengundurkan diri di pondok-pondok perburuannya. Ia juga bertindak sewenang-wenang dengan menaikkan pajak, yang hasilnya banyak dipergunakan untuk membiayai pembangunan pesanggerahan-pesanggerahan tempat peristirahatan Sultan. Selain dibebani pajak, kewajiban rakyat bekerja paksa rodi demi kepentingan Sultan semakin bertambah berat. Terhadap para pejabat VOC, Sultan juga menunjukkan sikap angkuh, kemungkinan karena Hamengkubuwono II menyadari kesulitan keuangan yang sedang menimpa mereka.
VOC benar-benar runtuh pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dan penguasaan atas Kepulauan Nusantara diambil alih secara langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Tentu saja dengan bergantinya penguasa, berubah pula kebijaksanaan yang diambil. Ketika pada tahun 1808, Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal, ia melakukan perombakan radikal yang menimbulkan keberatan bagi kalangan istana. Daendels menuntut agar wakil-wakil pemerintah kolonial Belanda yang ada di istana kerajaan diperlakukan setara dengan para raja. Para residen Belanda ini akan disebut menteri dan kedudukannya harus dianggap sederajat dengan raja-raja Jawa. Raja Surakarta tidak keberatan dengan hal ini, tetapi tidak demikian halnya dengan Sultan Hamengkubuwono II. Ia mengatakan bahwa Daendels telah bertindak terlalu jauh dengan mencampuri peranata pemerintahan kerajaannya. Akibatnya, Hamengkubuwono II kurang disukai oleh Belanda. Hubungan antara kedua belah pihak menjadi makin tegang, apalagi Daendels memaksakan pemberian hak monopoli atas penebangan kayu jati di kawasan mancanegara timur, di mana hal ini sangat membebani penduduk kawasan itu. Akibat penderitaan rakyat tersebut, timbul pemberontakan di bulan November tahun 1810 yang dipimpin oleh Raden Rangga Prawirodirjo, pejabat daerah mancanegara timur dan salah seorang ipar sultan. Pemberontakan ini memperoleh banyak dukungan berbagai kalangan di Yogyakarta, termasuk Sultan sendiri. Mereka menaruh harapan pada pemberontakan itu, karena Raden Rangga mengaitkan gerakannya dengan kedatangan Ratu Adil, yang akan membebaskan Jawa dari kekuasaan bangsa asing dan selanjutnya memerintah dengan bijaksana, sehingga negaranya menjadi makmur gemah ripah loh jinawi. Apalagi ia bertekad menjadi pelindung baik bagi orang-orang Jawa maupun China serta memulai peperangannya dari Sungai Katangga, yang diyakini masyarakat berkaitan dengan Ratu Adil. Meskipun demikian, pergolakan ini dapat ditindas dengan mudah oleh Daendels dan Raden Rangga sendiri gugur. Menurut sumber Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, halaman 16, disebutkan bahwa Raden Rangga Prawirodirjo ini melindungi perampok yang melancarkan aksinya di daerah Panaraga, padahal wilayah tersebut masuk dalam Kasunanan Surakarta. Karenanya Sunan mendesak Sultan agar menindak Raden Rangga, menantunya itu. Namun Hamengkubuwono II malah melindunginya. Itulah sebabnya, Sunan lantas beralih meminta bantuan Daendels menangkap Raden Rangga. Menyadari sulitnya kedudukan Sultan, Raden Rangga dengan sukarela keluar dari tempat persembunyiannya dan melakukan perlawanan hingga tewas dalam pertempuran tersebut. Insiden ini merupakan salah satu pemicu permusuhan Sultan dengan Daendels. Pada tahun 1810, Daendels memimpin sendiri pasukannya dan memaksa Sultan meletakkan jabatannya tanggal 30 Desember tahun 1810. Untuk selanjutnya pemerintahan dipegang oleh putra mahkotanya yang naik tahta dengan gelar Hamengkubuwono III. Pemerintahan pertama tahun 1810 sampai tahun 1811, pemerintahan kedua tahun 1812 sampai tahun 1814. Penguasa baru ini dipaksa menyerahkan sebagian kedu pada pemerintah kolonial. Selain itu, ia diwajibkan memenuhi tuntutan Daendels, yakni dalam hal memberikan penghormatan terhadap pejabat-pejabat yang mewakili pemerintah kolonial Belanda. Bahkan ongkos ekspedisi militer sebesar F196.320 dibebankan pada Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1811, pemerintah kolonial tidak lagi membayar uang sewa daerah pantai utara pada Kerajaan Yogyakarta. Dengan kata lain, kini kawasan tersebut menjadi sepenuhnya milik Belanda. Hal ini tentu saja menimbulkan kegetiran bagi rakyat, karena dengan lepasnya daerah pesisir itu, mereka kehilangan pula hak atas makam keramat para wali dan leluhur keluarga kerajaan yang berada di sana. Meskipun kekuasaan kini dipegang atas nama putranya, Sultan Hamengkubuwono II,
selanjutnya disebut sebagai Sultan Sepuh masih tinggal dalam keraton. Intrik dalam keraton Yogyakarta masih ditambah lagi dengan peristiwa pengasingan saudara laki-laki Sultan bernama Pangeran Natakusuma beserta putranya atas perintah Daendels. Peristiwa ini menggusarkan hati Sultan. Akibatnya ia curiga pada patihnya bernama Danureja II tahun 1799 sampai tahun 1811 yang diduga telah menjelek-jelekkan saudaranya itu. Ketika kekuasaan beralih dari tangan Belanda ke Inggris pada tahun 1811, Raja Yogyakarta dan Surakarta melihatnya sebagai kesempatan memulihkan kekuasaan mereka. Hamengkubuwono II mengangkat dirinya lagi sebagai penguasa dan menyingkirkan putranya. Pemerintahan Hamengkubuwono II yang kedua kalinya ini berlangsung hanya setahun, yakni dari tahun 1811 sampai tahun 1812. Sultan menggunakan kesempatan ini untuk melecehkan residen Belanda dan menghukum mati patih yang dianggapnya pro-Belanda. Menanggapi sepak terjang Sultan di atas, residen Inggris yang baru, John Crawford dalam laporannya pada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles menyatakan bahwa ia lebih suka mendudukkan kembali putra mahkota yang sebelumnya memegang kekuasaan ke atas singgasana. Meskipun demikian, Raffles beranggapan bahwa kekuatan militer Inggris saat itu belum sanggup mendukung konsekuensi tindakan yang terlampau keras pada raja-raja Jawa. Pada bulan Desember tahun 1811, Raffles mengadakan perundingan dengan raja-raja Jawa dan sepakat mengembalikan seluruh daerah yang direbut oleh Daendels. Sikap Raffles yang lunak ini justru nampak sebagai kelemahan di mata raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Oleh karenanya, kedua raja itu saling berkirim surat secara rahasia dan menjalin kesepakatan untuk bersama-sama melawan Inggris guna mendapatkan kemerdekaan yang jauh lebih besar. Sultan segera melakukan persiapan-persiapan militer di kerajaannya. Selain itu, Sultan berniat pula menyingkirkan putra mahkotanya karena menganggapnya sebagai pengkhianat yang bersedia menerima kekuasaan pemerintahan atas perintah Daendels. Tetapi tanpa mereka sadari, Raffles telah menempatkan sekutunya sebagai mata-mata di dalam istana Yogyakarta, yakni Pangeran Natakusuma beserta putranya yang telah dikembalikan dari pengasingannya oleh pihak Inggris. Meskipun Pangeran Natakusuma kurang menyukai putra mahkota, tetapi ia melaporkan segenap gerakan yang terjadi di Keraton Yogyakarta pada pemerintah Inggris. Akhirnya pada tahun 1812 pemerintah kolonial Inggris menyadari bahwa aksi militer terhadap Yogyakarta tidak dapat dihindari lagi, karena nyawa putra mahkota semakin terancam dan selain itu perserikataan rahasia antara Yogyakarta dan Surakarta telah bocor pula ke telinga Inggris. Sepasukan tentara Inggris di bawah pimpinan Raffles dikirim ke Keraton Yogyakarta. Karena Sultan menolak berunding dengan mereka, keraton diserbu pada 19 sampai 20 Juni tahun 1812. Sultan beserta kerabatnya ditangkap oleh Inggris setelah gagal menuntut diadakannya perdamaian. Pasukan Inggris merampas harta kekayaan keraton, termasuk beberapa naskah penting beserta daftar daerah taklukan yang dimiliki Kesultanan Yogyakarta dan menurunkan lagi Sultan Hamengkubuwono II dari singgasananya. Putra mahkota yang bergelar Hamengkubuwono III kemudian dinobatkan kembali sebagai Sultan Yogyakarta. Sementara itu, pihak Surakarta tidak berbuat banyak, karena mereka hanya menempatkan pasukannya menyilang garis komunikasi pasukan Inggris, sambil menanti perkembangan lebih lanjut yang berlaku di Yogyakarta. Sebagai hukuman bagi pemberontakan tersebut, raja-raja Yogyakarta dan Surakarta dipaksa menyerahkan sebagian wilayah mereka. Sultan Hamengkubuwono II ditawan dan dihadapkan pada Raffles tanggal 3 Juli tahun 1812, yang ketika itu sedang berada di Semarang. Raffles menyampaikan bahwa akibat perlawanannya itu, Sultan Hamengkubuwono II seharusnya dijatuhi hukuman mati. Namun karena usianya yang telah lanjut serta belas kasih pemerintah Inggris, ia hanya diasingkan saja dari Yogyakarta.
Mulanya Sultan Hamengkubuwono diasingkan ke Batavia dan ditempatkan di sebuah paviliun khusus dalam kompleks Sekretariat Negara. Karena dikhawatirkan masih dapat berhubungan dengan para pengikutnya di Yogyakarta, Sultan kemudian dipindahkan ke Pulau Pinang oleh Inggris. Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta diwajibkan membangun pos-pos polisi yang permanen serta menyelenggarakan peradilan yang benar terhadap para pelanggar hukum. Pihak Inggris menuntut pula penyerahan kayu jati, sarang burung, pasar, serta pengelolaan rumah cukai pada mereka. Sehubungan dengan rumah-rumah cukai itu, raja mendapatkan ganti rugi atas penyerahannya. Kerajaan diwajibkan pula menghapuskan hukuman penyiksaan dan memenuhi saran-saran yang diberikan oleh pemerintah kolonial Inggris. Dengan kata lain, para raja mengakui pertuanan Inggris atas negeri mereka. Seluruh kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian tertanggal tanggal 1 Agustus tahun 1812. Guna mengawasi Sultan, pada tahun 1813 Inggris mengangkat Pangeran Natakusuma, saudara Hamengkubuwono II, sebagai raja yang merdeka dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam I. Ini merupakan awal berdirinya Kadipaten Paku Alaman. Dengan demikian, pada saat ini di daerah Jawa Tengah telah berdiri 4 kerajaan, yang dianggap sebagai pecahan Mataram. Penyerbuan terhadap keraton tersebut tentu saja dipandang sebagai penghinaan oleh kaum bangsawan keraton. Mereka memandang pamor kerajaan sudah tercemar. Kekecewaan ini mereka tuangkan dalam surat-surat pada Sultan Hamengkubuwono II, yakni saat ia dipulihkan kembali kedudukannya sebagai penguasa semasa berkecamuknya Perang Diponegoro. Hampir seluruh surat-surat itu mengungkapkan kegetiran mereka atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1812. Pada masa awal pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono III berupaya memperbaiki kondisi negerinya. Ia menerapkan berbagai upaya penghematan demi meringankan beban kaum petani. Sultan menetapkan pula bahwa pajak kini sedapat mungkin dibayar dalam bentuk kerja wajib dan bukannya uang. Proyek-proyek pembangunan istana semenjak masa Hamengkubuwono II yang menghamburkan banyak biaya dihentikannya. Dengan demikian, uang sewa tahunan pelabuhan dan pasar yang diterima dari pihak Inggris sebesar $100.000 Spanyol menjadi cukup untuk membayar gaji para pegawai keraton. Hubungan dengan pemerintah kolonial Inggris diperbaikinya. Meskipun demikian, reformasi yang dicanangkan Hamengkubuwono III ini masih belum berhasil membuahkan hasil nyata berjangka panjang, karena pemerintahannya yang terlalu singkat. Pada tanggal 3 November tahun 1814, Hamengkubuwono III secara mendadak menemui ajalnya pada usia 43 tahun. Sebagai penggantinya diangkat Raden Mas Sudama, putra Sultan dengan istri resminya. Raja baru yang menyandang gelar Hamengkubuwono IV tahun 1814 sampai tahun 1822, juga dikenal sebagai Sultan Jarot, ini masih berusia 10 tahun ketika naik tahta. Oleh karena itu, diangkatlah suatu dewan perwalian yang juga bertanggung jawab terhadap uang sejumlah $1 juta Spanyol yang diterima setiap tahunnya dari pemerintah kolonial sebagai ganti penyewaan wilayah kerajaan. Sedangkan cap kerajaan untuk sementara waktu dipegang oleh residen. Mula-mula jabatan sebagai wali ini dipegang oleh Adipati Paku Alam I, dengan kuasa penuh atas perbendaharaan kerajaan. Tetapi karena menyalahgunakan kekuasaannya demi memperkaya diri sendiri, ia digantikan oleh Ibu Sultan dan Patih Danureja IV tahun 1813 sampai tahun 1847. Patih ini sebenarnya berdarah Bali dan masih keturunan Untung Surapati. Ia berhasil mendapatkan kedudukan berkat Hamengkubuwono III dan masih dianggap sebagai pendatang baru di lingkungan keraton. Itulah sebabnya untuk mengokohkan posisinya, ia perlu menjalin hubungan baik dengan Belanda. Dengan demikian, kaum bangsawan dan pemuka keraton terpecah menjadi 2 faksi, yakni yang pro dan anti Belanda.
Salah satu tokoh penentang Belanda adalah Pangeran Diponegoro, yang kelak meletuskan pemberontakan besar di tanah Jawa. Bab perkembangan hingga pecahnya Perang Diponegoro. Setelah mencapai usia 16 tahun, Sultan Hamengkubuwono keempat dianggap sanggup memerintah sendiri dan dibebaskan dari perwaliannya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 11 tanggal 30 Desember tahun 1819. Saat dinobatkan sebagai raja, Hamengkubuwono IV menandatangani kontrak politik yang menjanjikan bahwa ia akan menjalankan segenap perjanjian sebelumnya yang pernah dibuat oleh para pendahulunya dengan pemerintah kolonial Belanda. Sultan Hamengkubuwono keempat kemudian menikah dengan Raden Ajeng Suradinah, Putri Tumenggung Purwokusumo dan Ratu Anom, Putri Sultan Sepuh. Pada masanya, penyewaan tanah oleh bangsa Eropa semakin meluas, sebagai akibat kebijaksanaan liberal Gubernur Jenderal Van der Capellen tahun 1816 sampai tahun 1826. Pada satu sisi, uang sewa ini merupakan pemasukan bagi kaum bangsawan. Sayangnya, pada sisi lain mereka tidak menggunakannya dengan bijaksana guna perbaikan dan penyehatan modal mereka. Pendapatan itu malah dihamburkan untuk membeli berbagai perabotan mewah atau kendaraan dari Eropa beserta keborosan lainnya, seperti minuman keras dan lain sebagainya. Dengan demikian, masuklah gaya hidup Belanda di kalangan bangsawan. Sebagai contoh, di Surakarta Pangeran Ngabehi salah seorang putra Pakubuwono IV, melengkapi tempat tinggalnya dengan berbagai perabotan khas Belanda dan pada suatu jamuan makan ia menenggak berliter-liter minuman keras. Perubahan gaya hidup di Yogyakarta mungkin tidak se-ekstrim di Surakarta, kendati demikian pengaruh ini tetap tampak nyata. Sultan Hamengkubuwono keempat memerintahkan para pengawal-pengawalnya mengenakan seragam bergaya Eropa dan ia sendiri kerap tampil dengan busana Mayor Jenderal Tentara Belanda. Gaya hidup seperti inilah yang dibenci oleh Pangeran Diponegoro. Sementara itu, di kalangan rakyat penyewaan tanah menimbulkan berbagai permasalahan. Penduduk suatu desa ada yang dipindahkan secara paksa karena tempat kediaman mereka hendak dijadikan perkebunan atau dipaksa bekerja sebagai buruh upahan. Memang benar, bahwa ada juga yang merasa senang diperkerjakan sebagai buruh dengan menerima gaji tetap, tetapi banyak pula yang merasa kesal terhadap kebijakan baru tersebut. Mereka juga tidak dapat mengajukan protes terhadap Sultan atas penggusuran paksa itu, karena Sultan sendiri telah setuju sebelumnya. Selain itu, pemilik perkebunan bangsa Eropa tidak memahami bahasa dan adat istiadat yang dianut rakyat setempat, sehingga sedikit banyak menimbulkan ketegangan. Sistem pajak tanah yang berat memicu pula kemerosotan sosial dan ekonomi di kalangan rakyat. Sebagai contoh, para petani tembakau harus menjual seluruh hasil mereka agar dapat melunasi pajaknya. Kehidupan rakyat menjadi berat dan bahkan menjadikan mereka sulit memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini masih diperparah dengan korupsi yang dilakukan oleh para pengumpul pajak yang direkrut dari kalangan Bumiputra. Keborosan kaum bangsawan yang berupaya mengikuti gaya hidup barat, memaksa mereka memeras rakyat demi memperbesar pemasukannya sendiri. Pada tahun 1821, terjadi kegagalan panen padi di daerah Kedu. Bencana ini disertai pula dengan berjangkitnya wabah kolera. Akibatnya harga beras naik secara drastis menjadi F5,50 per pikulnya yaitu 61.761 kg. Kenyataan ini memicu pergolakan di bawah pimpinan kakek paman Pangeran Diponegoro, yang bernama Pangeran Dipasana. Pemberontakan ini dapat dianggap sebagai pendahulu bagi pergolakan lain yang lebih besar, yakni Perang Diponegoro. Bab Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang lahir pada tahun 1785 merupakan putra tertua Hamengkubuwono III dengan salah seorang selirnya. Ia menghabiskan hampir sebagian besar masa kecilnya di Tegalrejo, sebuah kawasan milik neneknya yang terletak beberapa mil dari ibu kota.
Diponegoro Muda banyak menimba pengetahuan keagamaan dan bergaul akrab dengan guru-guru agama serta ulama terkemuka. Waktunya kerap dihabiskan untuk melaksanakan kegiatan spiritual dan merenungkan masalah keagamaan. Berbeda dengan kaum bangsawan lainnya, ia jarang berkunjung ke ibu kota, dan biasanya hanya hadir saat berlangsungnya hari-hari besar Islam seperti perayaan Garebeg. Diponegoro kemudian mewarisi Tegalrejo pada tahun 1803 dan tetap berdiam di sana hingga meletusnya pemberontakan yang dikobarkannya. Diponegoro sendiri kerap memberikan saran dan nasihat pada ayahnya, terutama seputar pemecahan terhadap intrik-intrik yang terjadi di kalangan istana. Selain itu, ia juga kerap menyarankan pada ayahnya agar meringankan penderitaan rakyat dengan mengurangi beban pajak. Pada tahun 1814, Diponegoro menikah dengan putri Raden Rangga, yang pernah memberontak terhadap Daendels dan gugur dalam pergolakan tersebut. Diponegoro secara diam-diam amat mengagumi almarhum mertuanya itu. Saat ayahnya meninggal pada tahun 1814, Diponegoro sebenarnya telah mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan istana. Kendati menghabiskan sebagian besar waktunya di Tegalrejo, Diponegoro tetap memperhatikan pengajaran bagi sultan yang baru, yakni dengan menganjurkannya membaca naskah-naskah mengenai tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pihak Inggris pernah berniat mengangkat Diponegoro sebagai putra mahkota. Hal ini timbul karena ketidakpahaman mereka terhadap adat Jawa, di mana terdapat perbedaan antara anak dari permaisuri istri resmi atau garwa patni dan selir. Inggris hanya berpedoman bahwa sebagai anak tertua, Diponegoro layak menjadi putra mahkota. Meskipun demikian, Diponegoro yang paham dengan tradisi Jawa menolak penunjukan ini, karena menyadari bahwa ada saudaranya yang lebih berhak. Selain itu, ia juga tidak begitu berminat terhadap kekuasaan yang bersifat duniawi di Yogyakarta. Tetapi berhembus desas-desus di kalangan keraton bahwa Diponegoro menginginkan mahkota kesultanan yang terus-menerus disebarkan karena kritikannya terhadap kelompok yang pro-Belanda. Seperti yang telah diungkapkan di atas, kebencian Pangeran Diponegoro terhadap Belanda dipicu oleh gaya hidup kebarat-baratan yang berkembang di kalangan keraton. Selain penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penyewaan tanah dan pajak yang tinggi, pemberontakan ini ditimbulkan pula oleh apa yang dinamakan cukai gerbang tol. Untuk mengangkut dan menjual hasil buminya, para petani harus melewati berbagai pintu perlintasan dan harus membayar untuk melewatinya. Pemerintahan kolonial menyewakan gerbang tol ini pada orang-orang Tionghoa, yang tidak jarang menyewakannya lagi pada orang lain. Masing-masing penyewa itu menarik keuntungan dengan menaikkan ongkos lewat yang harus dibayarkan. Adanya gerbang-gerbang tol ini merupakan beban yang berat, karena tak jarang hanya untuk melewati suatu jarak yang pendek saja mereka harus melewati beberapa gerbang tol. Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan pada tahun 1823 yang menetapkan bahwa ongkos-ongkos lewat itu harus ditulis dengan jelas, sehingga terbaca dengan mudah oleh semua orang. Namun peraturan ini tidak berjalan efektif dan kerap penjaga gerbang itu mengharuskan para petani membayar lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, karena mereka menghendaki lebih banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Lebih keterlaluan lagi, wanita yang sedang menggendong anaknya juga dikenai pajak, karena ia dianggap sedang membawa beban. Dengan demikian, tidak mengherankan sistem gerbang tol ini menimbulkan antipati yang besar di kalangan rakyat. Para petani kerap diharuskan menunggu lama sebelum diperiksa barang-barang bawaannya dan diizinkan lewat. Apabila hewan bawaan mereka merumput di tanah milik bandar tol itu, maka pemiliknya harus membayar denda atau hewan milik mereka akan disita. Kerap kali pada saat panen mereka harus mengeluarkan sebagian terbesar keuntungan mereka untuk menebus kembali hewan-hewan milik mereka sendiri dari bandar setempat. Para bupati merasa kesal pula terhadap adanya gerbang tol ini,
karena saat menyetorkan pajak ke ibu kota kerajaan 2 kali setahun, saat Maulid dan puasa, mereka harus digeledah secara kasar guna menemukan apakah mereka menyembunyikan permata atau barang permata lainnya yang dikenai pajak. Dengan demikian, menjelang meletusnya Perang Diponegoro yang kerap disebut Perang Jawa, rakyat merasakan penderitaan sosial dan ekonomi yang mendalam, sehingga merupakan lahan persemaian yang subur bagi pergolakan. Gubernur Jenderal Van der Capellen mengadakan kunjungan ke kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Ia menyaksikan kondisi kehidupan rakyat yang tidak layak itu dan melakukan perubahan radikal. Ia mulai melarang sistem penyewaan tanah dan memerintahkan mereka mengembalikan tanah tersebut pada raja dan kaum bangsawan. Sepintas hal ini memang bertujuan memperbaiki nasib rakyat, tetapi efek yang ditimbulkannya sungguh berlawanan. Para penyewa tanah baik Belanda maupun China meminta kembali uang muka yang telah mereka bayarkan pada raja beserta kaum bangsawan dan selain itu, menuntut ganti rugi atas pembangunan prasarana yang mereka upayakan sebelumnya. Kaum bangsawan yang hidup boros umumnya sudah menghabiskan uang muka yang mereka terima, sehingga tentu saja mengalami kesulitan saat diminta mengembalikannya. Bahkan kerajaan juga tidak luput dari keharusan mengembalikan uang sewa ini. Residen Smisaert dari Yogyakarta menuntut pengembalian 40.000 dolar Spanyol. Namun karena kekosongan kas kesultanan, dilakukan tawar-menawar sehingga pihak kerajaan akhirnya hanya perlu membayar 26.000 dolar Spanyol. Para bangsawan kini terjerumus dalam kesulitan karena tidak lagi menerima uang sewa tanah yang sebelumnya mengalir masuk ke kas mereka. Rakyat sendiri tidak diuntungkan oleh perubahan ini, dan bahkan semakin sengsara karena mereka harus menghamba kembali pada para tuan tanah, yakni kaum bangsawan itu sendiri. Akibatnya, rakyat dan kaum bangsawan sama-sama memiliki alasan membenci Belanda. Pada tanggal 9 Desember tahun 1822, Sultan Hamengkubuwono keempat meninggal secara mendadak akibat serangan penyakit sawan saat sedang berpesta pora dan berpesiar bersama sahabat-sahabatnya orang Belanda. Peristiwa menyedihkan ini dianggap sebagai hukuman Tuhan oleh Pangeran Diponegoro. Putra mahkota dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-5 tahun 1822 sampai tahun 1826 dan tahun 1828 sampai tahun 1855, juga dikenal sebagai Raden Mas Menol, tetapi saat itu ia masih berusia 3 tahun. Sehingga dibentuklah suatu Dewan Perwalian yang beranggotakan Ratu Kencana Ibu Hamengkubuwono ke-5 Pangeran Mangkubumi Paman Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro. Kendati demikian, wewenang Dewan ini hanya menyangkut masalah keuangan saja. Sementara itu, urusan pemerintahan kerajaan dipegang oleh Patih Danureja yang berada di bawah pengawasan Residen Belanda. Berkat pengaruhnya yang besar, Danureja berhasil menyingkirkan Pangeran Diponegoro beserta pamannya. Sesudah tersingkir dari istana, Pangeran Diponegoro mengembara dan bertapa di gua-gua yang dianggap keramat guna mengumpulkan kekuatan batin sebagai bekal dalam menghadapi Belanda. Akhirnya, Pangeran Diponegoro merasa memperoleh wahyu yang mengangkatnya sebagai Raja Jawa dengan amanat mengenyahkan Belanda dari tanah airnya. Sejak itu, ia memandang dirinya sebagai Amirul Mukminin atau Panatagama, yakni pemimpin agama atau umat Islam di Jawa. Meskipun demikian, alasannya untuk mencetuskan pemberontakan timbul ketika Residen Smisaert memutuskan membuat jalan dari Yogyakarta ke Magelang yang melintasi Tegalreja. Hal ini menggusarkan hati Diponegoro, karena residen Belanda itu tidak meminta izin terlebih dahulu padanya. Sebagai wujud kegusarannya ini, Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok yang dipergunakan menandai jalan. Tindakan yang terjadi pada tanggal 20 Juli tahun 1825 ini mendorong Residen mengirimkan pasukan berkuda guna menangkapnya, di mana peristiwa ini merupakan awal pemberontakan yang kelak tersohor sebagai Perang Diponegoro.
Begitu kabar mengenai perlawanan Diponegoro ini tersiar, rakyat berbondong-bondong menggabungkan diri dengannya. Ternyata, tidak hanya rakyat saja yang mendukungnya, banyak bangsawan yang meninggalkan keraton dan ikut serta dalam pemberontakan. Karena dukungan yang begitu luas, tidak berapa lama kemudian Pangeran Diponegoro sanggup menyusun pasukan berseragam dengan senjata sederhana. Guna memimpin pasukannya itu, diangkatlah beberapa orang perwira dan pemuka pasukan. Diponegoro kemudian berkelana ke segenap pelosok guna mengumpulkan pengikut dan menggelari dirinya Sultan Abdul Hamid Erucakra Amirul Mukminin Sayyidin Panatagamah Khalifatullah ing Tanah Jawa. Bila dicermati, dalam gelarnya yang panjang itu tercantum kata Erucakra, yang mengacu pada Ratu Adil. Dengan demikian, Diponegoro memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan negerinya dari penjajahan Belanda. Laskar Pangeran Diponegoro menyerang dan membakar kota Yogyakarta, sehingga Sultan yang masih kecil terpaksa melarikan diri ke benteng Vredenburg demi menyelamatkan jiwanya. Perlawanan rakyat meluas sampai ke Magelang, sehingga mengancam jiwa orang-orang Belanda dan Tionghoa. Perusahaan-perusahaan perkebunan dan pintu-pintu atau gerbang tol dihancurkan oleh laskar rakyat. Orang Belanda yang dulunya berkuasa kini terpaksa mengungsi dan hidup berjejal-jejal dalam benteng guna mengamankan dirinya. Sementara itu, bahan makanan boleh dikatakan sangat langka. Residen Smisaert saat itu juga melarikan diri. Di awal perlawanannya, gerakan Diponegoro ini nampak berada di atas angin. Banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan sumbangsih berharga, seperti Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, putra Bupati Madiun bernama Raden Rangga Prawirodirjo yang dulu pernah melawan Daendels. Meskipun baru berusia 19 tahun, Sentot memiliki kecakapan dalam memimpin pasukannya. Selain itu, masih ada lagi Kiai Maja yang diangkat Diponegoro sebagai penasihatnya. Diponegoro membagi tentaranya menjadi beberapa batalion, yang antara lain bernama Turkiyo, Bulkiyo, dan Arkijo. Pasukan-pasukan tersebut dilengkapi pula dengan senjata api, peluru, dan mesiu yang dibuat di dalam hutan rimba. Sementara itu, yang lainnya dipersenjatai dengan keris dan senjata seadanya. Demi meredakan amarah rakyat, pemerintah kolonial menghapuskan gerbang-gerbang tol dan melakukan perombakan lainnya, tetapi hal ini telah terlambat. Ketika perang berkobar, Belanda sebenarnya sedang menghadapi kesulitan lain, karena harus menerjunkan pasukannya di Sumatera Barat guna memadamkan pemberontakan kaum Paderi. Oleh karenanya, sementara diadakan gencatan senjata terlebih dahulu dengan kaum Paderi, sehingga pasukan Belanda dapat ditarik ke Jawa. Selain itu, Belanda masih mendapatkan pula bala bantuan dari negeri Belanda dengan kekuatan 3.000 orang. Kekuatan militer Belanda masih ditambah dengan pasukan dari Indonesia Timur yang sengaja dilibatkan memadamkan perang ini. Meskipun demikian, upaya menundukkan Pangeran Diponegoro yang menerapkan strategi perang gerilya tidaklah mudah. Hal ini sangat memusingkan Belanda, karena para pengikut Pangeran Diponegoro sekonyong-konyong melancarkan serangannya dan setelah itu tiba-tiba menghilang kembali. Sentot Ali Basyah Prawirodirjo yang menjadi komandan pasukan Diponegoro benar-benar dipuji oleh para opsir Belanda. Pemerintah kolonial mencoba akal lain dengan mendudukkan kembali Hamengkubuwono II yang sebelumnya pernah diasingkan. Dengan demikian, ini merupakan pemerintahan kembalinya yang ketiga tahun 1826 sampai tahun 1828. Belanda berharap dengan dikembalikan Sultan Sepuh Hamengkubuwono II ke singgasana Kesultanan Yogyakarta, perlawanan akan mereda. Namun sejarah membuktikan bahwa harapan Belanda ini sia-sia belaka. Belanda menerapkan strategi baru yang disebut benteng stelsel atau siasat benteng. Caranya dengan mendirikan benteng-benteng di daerah yang telah dikuasai kembali oleh Belanda. Dengan kata lain, Belanda berupaya mengepung kedudukan Diponegoro sedikit demi sedikit.
Tentu saja siasat ini memakan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi, pada akhirnya pasukan Diponegoro memang mulai terdesak akibat diberlakukannya siasat ini. Diponegoro terpaksa memindahkan markasnya ke suatu daerah di antara Sungai Progo dan Bogowonto. Kedudukan Pangeran Diponegoro semakin melemah, apalagi dengan menyerahnya Sentot Alibasyah Prawirodirjo pada tahun 1829. Meskipun keadaannya semakin terdesak, Diponegoro tetap tidak sudi menyerah pada Belanda. Sementara itu, Belanda sangat ingin menuntaskan peperangan yang banyak merugikan mereka tersebut selekas mungkin. Jenderal de Kock mengundang Diponegoro datang ke markasnya di Magelang untuk diajak berunding. Ia menjanjikan bila perundingan gagal, Pangeran Diponegoro boleh pergi lagi dengan bebas. Tetapi Diponegoro hanya mau berunding dengan Gubernur Jenderal Van den Bosch dan tak bersedia melepaskan tuntutannya agar diakui sebagai Sultan serta pemimpin umat Islam di Jawa. Perundingan menemui jalan buntu dan Jenderal de Kock ternyata ingkar janji. Ia menangkap Pangeran Diponegoro di tengah-tengah perundingan tersebut. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Maret tahun 1830 ini mengakhiri secara total Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro lalu dibawa ke Ungaran dan setelah itu ke Batavia guna selanjutnya diasingkan ke Manado. Pada tahun 1834, ia dipindahkan lagi ke Makassar hingga wafatnya pada tahun 1855 di usia 70 tahun. Selama masa penahanan dan pengasingannya tersebut, Pangeran Diponegoro menulis sebuah karya dalam tembang Macapat yang diberi judul Babat Diponegoro. Karya ini merupakan sumber sejarah yang sangat berharga untuk memahami asal-muasal pecahnya Perang Diponegoro. Bab perkembangan Kesultanan Yogyakarta selanjutnya. Hamengkubuwono kelima dianggap berjasa oleh Belanda, sehingga dianugerahi bintang penghargaan Ridder in de Orde van den Nederlandse Lauw, Ordo Panglima Singa Negeri Belanda. Pada bulan Februari tahun 1840 meletus pemberontakan yang dipimpin oleh Sarip Prawiro Sentono atau Ahmad Sliman, seorang keturunan Arab yang lahir di Yogyakarta. Ia mendapat bantuan dua orang keturunan China yang mengaku Arab. Sarip Prawiro Sentono mengaku mendapat mandat dari Mekah menegakkan kerajaan baru. Tidak berapa lama ia berhasil mengumpulkan pengikut di kawasan Sungai Progo dan Bogowonto. Pemberontak mengambil kesempatan saat berlangsungnya pesta di ibu kota, di mana para kepala daerah diundang menghadirinya. Pergolakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial dengan bantuan Paku Alam beserta Adipati Nanggulan. Prawiro Sentono beserta dua orang China yang mengobarkan pemberontakan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sultan mangkat pada tahun 1855 dan karena tidak meninggalkan seorang putra, yang dinobatkan sebagai pengganti adalah adiknya, Pangeran Adipati Mangkubumi. Sultan baru ini bergelar Hamengkubuwono ke-6 tahun 1855 sampai tahun 1877. Ia membuka lembaran baru dalam hubungan antara Yogyakarta dan Surakarta, karena menikahi seorang putri Surakarta, yakni Kemenakan Pakubuwono ke-5 atau cucu Pakubuwono IV. Dengan demikian, kedua kerajaan yang semula memendam permusuhan kini menjalin hubungan kekeluargaan. Diharapkan melalui pernikahan tersebut, relasi antara dua kerajaan keturunan Mataram ini dapat menjadi lebih harmonis. Pemerintahan Hamengkubuwono ke-6 dapat dikatakan cukup aman, kendati kerajaan saat itu lebih merupakan kesatuan adat saja karena kekuatan kemiliteran dipegang oleh Belanda. Meskipun demikian, terjadi intrik yang ditimbulkan oleh sekelompok bangsawan yang menghendaki agar Raden Mas Sahadiat diangkat sebagai raja. Tokoh ini sebenarnya adalah putra Hamengkubuwono ke-5 dari permaisurinya. Sayangnya, saat ayahnya mangkat ia masih dalam kandungan, sehingga pamannya yang diangkat sebagai raja. Belakangan timbul desakan-desakan agar ia diangkat sebagai sultan.
Ketika Hamengkubuwono ke-6 mangkat, Raden Mas Ahadiat telah berusia 22 tahun dan banyak pihak yang kembali menginginkan agar ia diangkat sebagai penggantinya. Tetapi Sultan telah menetapkan putranya, Kanjeng Gusti Hadipati Anom Hamengkunegoro, sebagai calon sultan berikutnya di mana keputusan ini tak dapat dibatalkan lagi. Setelah ayahnya mangkat, Kanjeng Gusti Adipati Anom Hamengkunegoro naik tahta dengan gelar Hamengkubuwono VII tahun 1877 sampai tahun 1921. Pada masanya, banyak didirikan berbagai pabrik gula yang secara keseluruhan berjumlah 17 buah. Setiap pendirian pabrik memungkinkan Sultan menerima pemasukan sebesar F200.000 sehingga tidak heran apabila beliau menerima uang dengan jumlah yang sangat besar. Itulah sebabnya, ia juga disebut Sultan Sugih. Salah satu peristiwa menarik semasa pemerintahan Hamengkubuwono VII adalah terjadinya pemogokan buruh pabrik gula di Yogyakarta pada tahun 1882. Pemicunya adalah tekanan yang diberikan para majikan terhadap buruh-buruhnya. Tetapi pemogokan dapat diakhiri dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, walau sedikit. Bidang pendidikan juga ikut mengalami kemajuan semasa Hamengkubuwono VII. Berbagai sekolah didirikan di wilayah kesultanan. Sultan yang peduli dengan pendidikan ini, bahkan mengirim putra mahkota untuk menuntut ilmu ke negeri Belanda. Peristiwa menarik yang terjadi semasa pemerintahan Hamengkubuwono VII adalah munculnya gerakan di bawah pimpinan seorang tokoh bernama Dit pada sekitar tahun 1918. Dit mengaku bahwa dirinya adalah putra Ratu Kedaton, permaisuri almarhum Sultan Hamengkubuwono V. Bersama-sama dengan ibunya ia dibuang ke Manado dan diangkat anak oleh Mayor Dit pensiunan Opsir Kesehatan. Oleh karena itu, ia lantas diberi nama Dit. Nama asli sesungguhnya adalah Gusti Muhammad, namun semenjak usia 15 ia menyandang gelar Pangeran Suryenggalogo. Dit berniat menuntut tahta Yogyakarta dan dikenal pula sebagai Gusti Muhammad Herucokro. Dari namanya itu dapat disimpulkan bahwa gerakannya tergolong gerakan Ratu Adil. Masyarakat mengenalnya sebagai dukun sakti, sehingga Dit berhasil menghimpun ribuan pengikut. 2.000 orang menyambutnya di Surakarta. Para pengikutnya percaya bahwa ia akan menjadi Ratu Adil yang akan menyelamatkan umat manusia. Meski berhasil mengumpulkan banyak pengikut, gerakan Dit ini akhirnya berhasil dipadamkan juga. Seiring dengan pergantian abad, bangkitlah kesadaran nasional bangsa Indonesia. Beberapa organisasi pergerakan mulai didirikan, seperti Budi Utomo yang mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Muhammadiyah juga mendirikan pusatnya di Yogyakarta. Menginjak tahun 1920 Sultan memasuki usia 80 tahun. Karena merasa telah lanjut usia, Sultan mengajukan permohonan berhenti dan mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya. Oleh karena itu, putra mahkota yang sedang melanjutkan studinya di negeri Belanda dipanggil pulang. Penobatannya sebagai Hamengkubuwono VIII tahun 1921 sampai tahun 1939 berlangsung pada tahun 1921. Sementara itu, mantan Sultan sendiri mangkat pada akhir tahun yang sama. Sultan baru ini sangat memikirkan masalah pendidikan. Sejumlah besar dana dipergunakan beliau membiayai sekolah-sekolah kesultanan. Hamengkubuwono VIII menyekolahkan putra-putrinya sampai ke perguruan tinggi, dan ada pula yang sampai ke negeri Belanda. Putra mahkota yang bernama Raden Mas Dorojatun kelak Sultan Hamengkubuwono ke-9 ternyata memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi, karena beliau senantiasa memasang bendera merah putih pada mobilnya selama menuntut ilmu di Belanda. Sultan pernah menyerahkan mobil ambulans pada rumah sakit Panti Rapih, yang memperlihatkan perhatian beliau pada dunia medis. Perang Dunia II pecah pada tahun 1939 dan pada saat bersamaan kesehatan Sultan Hamengkubuwono ke-8 semakin memburuk.
Karenanya, Raden Mas Dorojatun selaku putra mahkota yang masih melanjutkan studinya di negeri Belanda dipanggil pulang oleh Sultan. Waktu itu, Sultan menjemput sendiri putranya yang telah tiba kembali di Jakarta dari negeri Belanda dan menyerahkan keris pusaka Kiai Jaka Piturun. Ini merupakan wujud pengukuhan putra mahkota sebagai penerus tahta Kesultanan Yogyakarta. Dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta dengan kereta api, Hamengkubuwono VIII jatuh sakit. Uniknya, setibanya di stasiun Tugu terdengar gelegar halilintar, kendati saat itu merupakan siang hari yang cerah. Banyak orang takjub menyaksikan pertanda alam ini. Ternyata keesokan harinya, Sultan wafat di rumah sakit Panti Rapih, yakni tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1939. Bab Kesultanan Yogyakarta memasuki zaman kemerdekaan. Sultan Hamengkubuwono ke-9 tahun 1940 sampai tahun 1988. Demikianlah gelar Raden Mas Dorojatun setelah resmi menduduki singgasana Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret tahun 1940. Beliau merupakan penguasa yang menunjukkan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Dalam penutup pidato saat penobatannya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan, "Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya." Karena menyadari bahwa kedudukan Pepatih Dalem lebih merupakan kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda, Sultan melakukan perombakan. Kantor Pepatih dipindahkannya ke dalam keraton dan kedudukannya digantikan oleh 6 orang menteri yang langsung bertanggung jawab pada Sultan, sehingga pemerintah kolonial Belanda tak mempunyai kesempatan lagi mengadu domba antara Sultan dan Pepatih Dalem. Pembaharuan lain adalah diadakannya ujian saringan untuk menjadi pegawai kesultanan yang terbuka untuk umum. Sebagai seorang raja yang memerhatikan rakyatnya, Sultan menolak ajakan Belanda untuk mengungsi ke Australia ketika Jepang hendak menduduki Indonesia. Sultan menyatakan bahwa apapun yang terjadi ia tak akan meninggalkan istananya demi keselamatan rakyat. Ketika Jepang menduduki Yogyakarta, rakyat dipaksa melakukan kerja romusya. Perintah Jepang ini tidak dapat dihalangi oleh Sultan. Biasanya para pekerja paksa romusya itu dipekerjakan di tempat-tempat yang jauh dari kampung halamannya demi kepentingan militer Jepang dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, dengan cerdik Sultan dapat mengalihkan pekerjaan itu untuk membangun sarana pengairan yang menyalurkan air dari Sungai Praga ke Opak. Dengan demikian, selain bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat sendiri, mereka tidak harus bekerja terlalu jauh dari kampung halamannya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Adipati Paku Alam ke-8 mengirimkan telegram ucapan selamat pada Bung Karno dan Bung Hatta. 2 hari kemudian mereka kembali mengirimkan ucapan selamat pada kedua proklamator tersebut karena masing-masing terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Semua ini menunjukkan dukungan Sultan beserta Paku Alam ke-8 terhadap Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 September tahun 1945 kembali Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Adipati Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa baik Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Paku Alaman merupakan daerah istimewa dalam Republik Indonesia. Amanat Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan. 1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3.
bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876, atau tanggal 5 bulan September tahun 1945 Hamengkubuwono ke-9. Telegram beserta maklumat di atas dikeluarkan Sultan maupun Paku Alam ke-8 secara terpisah. Kendati demikian, semenjak tanggal 30 Oktober tahun 1945 demi meningkatkan persatuan antara rakyat Yogyakarta dan Paku Alaman, mereka berdua sepakat mengeluarkan satu pernyataan saja yang ditanda tangani bersama. Demikianlah pada telegram tersebut dikeluarkan keputusan bersama, yang berisikan tekad menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pemerintah RI menyambut hangat dukungan kedua penguasa tersebut dan mengeluarkan suatu piagam penetapan yang menerima maklumat mereka dengan baik. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 banyak memberikan sumbangsihnya. Ia mengizinkan istananya dijadikan tempat perlindungan bagi para pejuang. Sultan aktif pula membantu perjuangan dengan perbendaharaan kekayaannya. Berapa besarnya bantuan itu tidak dapat dihitung lagi, karena saat memberikannya Sultan hanya meraup saja dari tempat penyimpanan uang emasnya. Sultan mengizinkan rakyatnya berlindung di keraton saat berlangsungnya agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948 hingga keadaan aman. Jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam bidang pendidikan cukup besar. Beliau mengizinkan kompleks istananya dipergunakan sebagai sarana perkuliahan Universitas Gadjah Mada. Teladan yang diberikan Sultan ini kemudian diikuti oleh kaum bangsawan Yogyakarta lainnya, yang memperbolehkan rumah mereka dijadikan tempat belajar mengajar. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memiliki kedekatan dengan rakyat. Beliau kerap mengunjungi warung sate sederhana kegemarannya dan memperlihatkan sikap merakyat. Suatu kali seorang pedagang beras hendak membawa dagangannya dari desa ke kota. Tetapi transportasi pada zaman itu masih belum baik, sehingga para pedagang sering diharuskan menunggu lama sebelum mendapatkan kendaraan ke kota. Ketika pedagang beras tadi melihat sebuah jeep yang lewat, ia menghentikannya. Karena barang bawaannya yang berat, ia meminta supir jeep membantu mengangkatnya ke mobil. Setibanya di tempat tujuan, sopir jeep kembali diminta membantu menurunkan berasnya. Setelah itu, pedagang beras berniat memberikan sekedar uang sebagai pembayaran jasa supir tadi, yang ternyata ditolak oleh yang bersangkutan. Mengira uangnya kurang, pedagang beras menambah lagi uangnya dan kembali ditolak oleh supir jeep, yang segera meninggalkan tempat tersebut. Pedagang beras marah-marah dan mengomel karena supir jeep tidak bersedia menerima uangnya. Setelah diberitahu rekannya, bahwa supir jeep tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pedagang beras itu langsung jatuh pingsan. Guna menggeliatkan perekonomian di daerahnya, Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 1957 mendirikan kembali pabrik gula Madukismo yang hancur saat revolusi kemerdekaan. Beliau memasyarakatkan pula tembakau Virginia di daerahnya. Peran Sultan dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak dapat dikatakan kecil. Semasa Orde Baru, beliau menjabat sebagai Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ekuin. Berkat upaya keras beliau, RI berhasil menarik modal asing dan menjadwalkan kembali hutang luar negerinya. Dengan demikian, Republik Indonesia sanggup mengangsur kembali hutang-hutang luar negerinya. Selanjutnya beliau dipilih sebagai wakil presiden untuk masa jabatan tahun 1973 sampai tahun 1978.
Dengan demikian Sultan Hamengkubuwono ke-9 bukan lagi milik masyarakat Yogyakarta, melainkan seluruh bangsa Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mangkat pada tanggal 3 Oktober tahun 1988. Atas jasa-jasanya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden tertanggal tanggal 8 November tahun 1990. Penerus beliau adalah putra mahkota bernama Raden Mas Herjono Darpito, yang naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jumenengan atau penobatan beliau dilangsungkan pada tanggal 8 Maret tahun 1989 dengan mendapatkan sambutan yang hangat dan antusias dari masyarakat. Ini membuktikan masih kuatnya eksistensi kesultanan di tengah-tengah rakyat. Pada kesempatan ini diadakan kirap yang berawal dari istana dan melalui pagelaran, alun-alun lor, mengelilingi benteng searah jarum jam, sebelum akhirnya kembali ke istana. Rakyat berbondong-bondong memberikan penghormatan pada raja baru mereka yang duduk dalam kereta kerajaan ditarik 4 hingga 8 ekor kuda. Semasa pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono ke-10 berhasil membuktikan dirinya sebagai raja yang demokratis dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat sebagaimana ayahnya. Saat pecahnya kerusuhan Mei tahun 1998, berkat karisma Sultan, kondisi Yogyakarta tetap aman. Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan tegas mendukung reformasi. Sehari sebelum lengsernya mantan Presiden Soeharto, Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Pakualam VIII pada tanggal 20 Mei tahun 1998 menggelar pertemuan besar-besaran atau Pisowanan Ageng. Kedua orang raja mengajak rakyat agar bersatu padu mendorong berlakunya reformasi di segala bidang. Diserukan pula agar masyarakat menghindari tindakan anarkis yang dapat menjurus pada aksi-aksi SARA. Pisowanan Ageng yang diselenggarakan Hamengkubuwono ke-10 dan Pakualam VIII berlangsung dengan tertib, aman, serta damai. Bab sistem pemerintahan. Pemimpin tertinggi berada di tangan Sultan. Semenjak zaman pemerintahan Hamengkubuwono pertama ditetapkan Dewan Menteri yang terbagi menjadi Nayoko urusan dalam dan luar. Adapun susunan Nayoko urusan dalam terdiri dari Kanayakan Keparah Kiwa dan Kanayakan Keparah Tengen yang mengurusi masalah pekerjaan umum, Kanayakan Gedong Kiwa dan Kanayakan Gedong Tengen yang mengurusi masalah hasil bumi, serta Kanayakan yang berkaitan dengan keuangan. Nayoko urusan luar terdiri dari Kanayakan Siti Sewu yang mengurusi masalah pertanahan dan praja. Kanayakan Penumping dan Kanayakan Numbakanyar yang mengurusi soal pertahanan serta Kanayakan Bumijo. Dewan Menteri ini dipimpin oleh Pepatih Dalem yang tertanggung jawab pada Sultan. Segenap surat yang hendak disampaikan pada Sultan harus melalui Kanayakan Keparah Kiwa terlebih dahulu. Guna membantu pekerjaan Pepatih Dalem yang setingkat Perdana Menteri, masing-masing lembaga Kanayakan mengirimkan bantuan tenaga 10 orang. Kantor Pepatih Dalem berkolasi di Danurejan. Para Nayoko juga bertugas mengesahkan peraturan-peraturan baru berdasarkan keputusan Rapat Nayoko. Semasa pemerintahan Hamengkubuwono pertama hingga 7 para pegawai kesultanan diberi gaji berupa tanah dan sawah. Selain itu, mereka masih menerima gaji berupa uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat jabatan mereka. Bab kesenian dan kebudayaan. Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa. Seni karawitan mengalami pertumbuhan pesat semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Waktu itu, RT Kertonegoro Bupati Nayoko Lurah Bumijo melakukan penelitian terhadap gending Jawa yang terdiri dari slendro dan pelok. Hasilnya dihimpun dalam bentuk buku. Partiturnya yang berisikan tanda titi raras saat itu masih ditulis dalam huruf Jawa. Meskipun demikian, RT Wirogono dengan dibantu ML Puspakanto, ML Brantamara, M Panewu Demangmangun, dan RL Barlayar menciptakan titi raras rantai atau not balok yang dipergunakan mencatat nada-nada dalam tembang Jawa.
Guna mewadahi seni karawitan di atas dibentuk berbagai perkumpulan seperti Hermani 1908, yang berganti nama menjadi Mardi Guno pada tahun 1919. Pendiri Hermani adalah R.M. Joyodipuro, R.M. Prawiroatmojo, R.M. Prawirodipuro, dan Lajeng Kim. Seiring dengan masuknya siaran radio di Pulau Jawa, Lajeng Kim kemudian mendirikan Daya Pradongga yang juga berkecimpung dalam seni karawitan. Selain melestarikan seni karawitan, lembaga tersebut juga mengajarkan seni tari sejak 1926. Mereka menyelenggarakan pameran wayang orang pada tahun 1930. Demi menarik perhatian para turis, waktu pementasannya dipersingkat dari 12 jam menjadi 2 jam saja. Ternyata pagelaran selama 2 jam itu telah berhasil memeragakan berbagai tarian klasik. Seni tari yang sebelumnya tidak pernah menembus tembok keraton kini dapat disaksikan oleh khalayak ramai, sehingga membangkitkan minat masyarakat terhadap seni tari dan kebudayaan Jawa pada umumnya. Seni tari utama yang berkembang di Keraton Yogyakarta adalah bedaya dan serimpi. Mulanya kedua jenis tarian ini tak boleh dipagelarkan di luar istana. Kendati demikian, atas usaha Perkumpulan Krida Beksawirama yang didirikan tanggal 17 Agustus tahun 1918, seni tari di Yogyakarta mengalami perkembangan pesat. Susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut. Ketua, BPH Suryadiningrat. Pemimpin pelajaran tari, GPH Tejokusumo. Pemimpin pelajaran gamelan, KRT Wiroguno. Pemimpin kapujanggan, KRT Joyodipuro. Sekretaris, RW Suryamurcita, KRT Wiranegara. Bendahara, KRT Puspadiningrat. Komisaris, RT Amowiyoga, RW Puspodirjo, RW Sastra Suprapta, dan RL Jayapragola. Pewayangan merupakan cabang seni lain yang tumbuh di Yogyakarta. Terdapat berbagai jenis pertunjukan wayang yang dikenal oleh rakyat, seperti wayang purwo, wayang kulit, wayang gedok, wayang wong, wayang klitik, wayang krucil, wayang golek, dan wayang madya. Wayang purwo atau wayang kulit pementasannya bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Wayang madya mengambil cerita epik yang ditulis oleh Ronggowarsito. Wayang klitik mengambil cerita mengenai Damarwulan. Sedangkan wayang golek biasa dipergunakan mementaskan kisah menak. Dalam bidang kesusastraan, Sultan Hamengkubuwono V pernah menulis karya berjudul Serat Purwakanda. Bab kadipaten-kadipaten berumur singkat di Yogyakarta. Berikut ini adalah kadipaten-kadipaten berumur singkat yang pernah ada di wilayah Kesultanan Yogyakarta, yakni Nangulan dan Kalibawang. Kadipaten-kadipaten ini diperintah oleh para pangeran berdaulat yang dilarang mengunjungi ibu kota, terkecuali mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda. 1. Kalibawang. Kawasan ini diberikan pada Pangeran Prabu Adiningrat pada tahun 1832 dan terletak di antara Sungai Progo dan Bogowonto. 2. Nangulan. Wilayah ini diberikan pada Pangeran Notoprojo, yakni putra satu-satunya Pangeran Mangkudiningrat yang pernah menuntut haknya atas tahta Yogyakarta dan bersama-sama dengan ayahnya, Sultan Sepuh, dibuang ke Ambon oleh pemerintah kolonial Inggris. Berdasarkan perjanjian tertanggal tanggal 24 Desember tahun 1832, Pangeran Notoprojo dianugerahi daerah seluas 500 cacah di antara Sungai Progo dan Bogowonto yang dulu pernah dimiliki oleh Pangeran Mangkudiningrat. Selain itu, ia juga mendapat tunjangan sebesar F500 sebulan dan di luar pendapatan tersebut, masih diterima pula uang untuk menggaji para pembesar beserta pangerannya. Kadipaten ini dihapuskan pada 1853. Bersambung.